Sebuah skandal diplomatik yang nyata dan mungkin juga militer sedang berlangsung saat ini antara Rusia dan Jepang. Vladimir Putin untuk pertama kalinya selama 26 tahun berkuasa secara pribadi datang ke Kepulauan Kuril, yang merupakan pulau-pulau yang menjadi alasan Moskow dan Tokyo hingga kini belum menandatangani perjanjian damai setelah Perang Dunia Kedua. Dan Jepang pun langsung bereaksi. Perdana Menteri negara tersebut, Saneo Tokaichi, menyebut kunjungan itu, kutipannya, menghina perasaan rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Namun yang penting bukan hanya fakta protes dari Jepang, tetapi juga detail hubungan kedua negara saat ini. Selain itu, penting juga apa yang sebenarnya dilakukan Vladimir Putin di Kepulauan Kuril, apa yang dia nyatakan di sana, dan bagaimana hal itu secara keseluruhan terkait dengan perilaku Korea Utara dan Tiongkok di wilayah ini. Ternyata, semuanya saling berinteraksi dan saling terkait. Karena Vladimir Putin sehari sebelumnya di atas kapal penjelajah Varyak berkomentar keras soal seperti yang dia katakan, sanksi Jepang yang dijatuhkan tanpa provokasi dan menyebutkan Shinzo Abe. Selain itu, kunjungan tersebut terjadi sehari setelah peluncuran rudal oleh sekutu Rusia dari Korea Utara. Secara keseluruhan, mari kita bahas dan menyusun semua kepingan ini menjadi satu gambaran utuh. Nama saya Alexei Pici. Mari kita bahas bersama topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Silakan cek sekarang juga apakah Anda sudah berlangganan saluran ini. Mungkin Anda sudah lama menonton episode saya, tapi lupa menekan tombol berlangganan. Ini sangat penting, dan saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jadi, sekarang juga cek di bawah video ini apakah Anda sudah berlangganan atau belum. Jadi, saya ingatkan, pada hari Kamis, Vladimir Putin mengunjungi Pulau Iturup. Ini adalah pulau terbesar di Kepulauan Kuril yang dikendalikan oleh Moskow, tetapi juga diklaim oleh Tokyo. Vladimir Putin mengunjungi pabrik pengolahan ikan, sekolah setempat di Kurilsk, dan rumah sakit. Dia berbincang singkat dengan warga setempat dan bertemu dengan gubernur wilayah Sakhalin, Valery Limarenko. Ngomong-ngomong, maaf, ini sedikit menyimpang. Saya sering memperhatikan bahwa banyak orang di pemerintahan Rusia memiliki nama belakang Ukraina. Misalnya, Limarenko adalah nama khas Ukraina. Lihat saja akhiran namanya, itu patut diperhatikan. Tapi mari kita kembali ke topik. Kremlin merilis video kunjungan Vladimir Putin ke Iturup. Begitu. Dan media Rusia melaporkan bahwa Putin dijamu kaviar merah di pabrik tersebut. Jadi secara keseluruhan gambarnya seperti ini. Vladimir Putin, lihatlah, dengan santai berbicara dengan warga Rusia biasa dan makan kaviar bersama mereka. Tapi sebenarnya itu di suatu tempat di Kepulauan Kuril. Jadi, dia dibawa ke tempat yang jauh agar benar-benar tidak ada percobaan pembunuhan di sana. Sebelum datang ke Iturup, Vladimir Putin sempat berada di Sakhalin, di mana dia menyaksikan tahap akhir latihan Armada Pasifik. Dan dia mengamati semua itu di atas kapal penjelajah Varyak. Di sanalah, di dek kapal itu, dia membuat pernyataan yang menentukan nada seluruh kunjungan. Berikut kutipannya. Status Kepulauan Kuril saat ini telah ditetapkan dalam dokumen internasional sebagai kenyataan yang muncul sebagai hasil dari Perang Dunia Kedua. Namun bahkan di sini, Rusia tetap siap mencari solusi demi menandatangani perjanjian damai dengan Jepang. Selanjutnya, Vladimir Putin menyebutkan nama Perdana Menteri Jepang yang telah wafat, Shinzo Abe. Menurutnya, Moskow, kutipannya, telah membangun hubungan konstruktif dengan sejumlah pemimpin Jepang, termasuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang meninggal secara tragis. Telah banyak berkontribusi untuk mendekatkan Jepang dan Rusia untuk menyelaraskan posisi kita. Lalu kemudian Putin beralih ke keluhan dan menyatakan bahwa Jepang memberlakukan sanksi terhadap Rusia setelah pengiriman pasukan pendudukan liar Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Dan, kutipannya, memasukkan Rusia ke dalam daftar sumber utama kriminalitas. Menurutnya, ini merupakan perubahan dari kebijakan konstruktif Jepang itu sendiri. Secara terpisah, Vladimir Putin mengingatkan sejarah permasalahan ini. Kita semua ingat bahwa Putin itu memang luar biasa sebagai sejarawan. Nah, orang Ukraina menertawakannya karena dia selalu mengingat-ingat tentang Pecheneg dan Varangian. Ya, itu memang konyol. Begini. Jadi, Putin mengingatkan bahwa pada pertengahan tahun 1950-an, Uni Soviet dan Jepang menandatangani deklarasi yang membuka jalan menuju perjanjian damai, dan tentu saja penyelesaian sengketa mengenai Kepulauan Kuril. Kemudian, Jepang menolak deklarasi itu, kata Putin, meskipun Rusia sudah berkompromi dan melanjutkan kembali negosiasi tentang perjanjian damai.
Nah, dan akhirnya, ini kutipan akhirnya, sekarang sayangnya kita melihat adanya perubahan posisi yang saya tekankan sama sekali tidak diprovokasi dari pihak kami. Maaf, tapi ini benar-benar orang bodoh yang luar biasa. Jadi, Vladimir Vladimirovich Putin ya mengatakan bahwa, mari kita catat, Rusia menduduki pulau milik orang lain. Kepulauan Kuril tidak pernah menjadi milik orang Rusia yang kotor. Itu adalah pulau milik Jepang. Rusia menduduki pulau-pulau itu, tapi menyebut klaim Jepang sebagai tidak diprovokasi. Tidak diprovokasi. Jadi, apa yang ada di kepala Putin, atau seberapa rendah dia menganggap orang-orang lain di Rusia sendiri? Jadi, maksudnya, rakyat Rusia itu benar-benar sebodoh itu sampai mereka tidak mengerti hal-hal dasar. Jadi, maksudnya, hal dasarnya adalah sebagai berikut. Kepulauan Kuril diduduki oleh Federasi Rusia. Putin berkata, tindakan dari pihak Jepang itu tidak diprovokasi. Kenapa mereka tersinggung? Sekarang reaksi dari pihak Jepang, dan reaksinya memang tegas, tapi hanya di tingkat diplomatik. Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan pernyataan bahwa negara tersebut dengan tegas memprotes kunjungan Putin. Nah, Perdana Menteri Jepang sendiri Tokaichi menyampaikan hal berikut kepada para jurnalis. Kutipan. Wilayah utara merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, baik secara historis maupun menurut hukum internasional. Kunjungan Vladimir Putin melukai perasaan rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Hal ini mempersulit pemulihan hubungan dalam jangka menengah dan panjang. Nah, konteks dari perselisihan ini penting untuk memahami sejauh mana skala konflik tersebut. 4 pulau selatan di Kepulauan Kuril berada di bawah kendali Moskwa ketika pasukan Soviet menduduki pulau-pulau tersebut pada akhir Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, wilayah-wilayah ini diduduki. Jepang menyebutnya sebagai wilayah utara dan menganggapnya sebagai wilayah kedaulatan Jepang. Perselisihan inilah yang selama puluhan tahun menghalangi Moskwa dan Tokyo untuk secara resmi menandatangani dokumen yang menutup babak Perang Dunia Kedua dalam hubungan mereka. Hubungan antara kedua negara memburuk secara drastis setelah dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Jepang bergabung dengan negara-negara G7 lainnya dalam memberlakukan sanksi terhadap Rusia, serta memberikan dana dan bantuan non-mematikan kepada Kiev. Dan pada bulan Februari tahun ini, Kremlin menyatakan bahwa tidak ada dialog damai dengan Jepang, serta menggambarkan hubungan bilateral sebagai hampir nol, karena Moskwa menyebut kebijakan Tokyo sebagai tidak bersahabat. Artinya, preman menyerang negara tetangga. Seluruh dunia yang waras mengatakan bahwa kalian adalah preman bodoh. Namun preman ini berkata, kalian menjalankan kebijakan yang tidak bersahabat. Dan sekarang ada detail yang menambah makna tambahan pada kunjungan Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril. Putin mengunjungi Iturup sehari setelah sekutu Rusia, Korea Utara, meluncurkan rudal. Pyongyang pada hari Rabu telah melakukan uji coba rudal balistik kedua dalam waktu kurang dari seminggu. Ini adalah uji coba ke-9 yang serupa sejak awal tahun ini. Rudal tersebut diluncurkan dari wilayah Wonsan di pantai timur dan menempuh jarak lebih dari 700 km. Militer Korea Selatan dan Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyebut ini sebagai tindakan provokasi dan menuntut Pyongyang segera menghentikan peluncuran semacam itu. Menurut otoritas Korea Selatan dan Jepang, peluncuran rudal tersebut kemungkinan besar merupakan protes terhadap latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang akan datang, yang bernama Ulchi Freedom Shield, yang dijadwalkan akan dimulai pada 17 Agustus. Pyongyang, perlu saya ingatkan, selama bertahun-tahun selalu merespons manuver semacam itu dengan peluncuran rudal demonstratif mereka sendiri. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwa Vladimir Putin hanya mencoba menyinkronkan manuver provokatifnya dengan tindakan para sekutunya. Karena sekarang Jepang harus terdistraksi untuk mengurus hubungan dengan orang Rusia. Diktator siapa yang datang ke Kepulauan Kuril milik Jepang? Ini juga merupakan upaya untuk menguji reaksi. Karena Vladimir Putin selama masa pemerintahannya, saya tekankan, sama sekali tidak pernah mengunjungi pulau-pulau Jepang yang diduduki itu. Jadi jika semuanya digabungkan, hasilnya seperti ini. Kunjungan pribadi pertama Putin ke pulau-pulau sengketa dalam 26 tahun bukan sekadar perjalanan protokoler ke pabrik ikan. Ini adalah isyarat politik yang diperhitungkan menjelang dan saat meningkatnya ketegangan dengan Tokyo. Putin secara terbuka menyebut sanksi Jepang tidak beralasan dan menyebut kenangan baik tentang Abe.
Namun langsung dengan tegas menegaskan bahwa status pulau-pulau tersebut bagi Moskow sudah ditetapkan oleh hasil perang dan tidak dapat diperdebatkan. Jepang merespons dengan bahasa diplomatik sekeras mungkin, lalu seperti yang mereka katakan, ini adalah protes tegas dan pernyataan bahwa perasaan rakyat Jepang telah dihina. Tapi Anda tahu, selalu sangat aneh melihat bagaimana sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Mereka tidak mau, benar-benar tidak mau memanfaatkan momen bersejarah ketika Rusia sedang lemah dan menyerangnya dari pihak mereka dan merebut kembali apa yang memang menjadi hak mereka. Mereka melihat kelemahan itu, tapi tetap tidak bertindak. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.